Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitria dari 11 IPA 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran fikih tentang jinayat, kisos, diyat, dan kafarat. Yang pertama adalah jinayat. Jinayat bentuk jamak dari jana atau yajni yang artinya memetik. Jinayat adalah perbuatan syara' yang dilarang oleh agama karena dapat merusak agama, jiwa, akal, dan harta benda. Jinayat terbagi dua, yaitu adalah jinayat an-nafsi dan jinayat duna an-nafsi. Jinayat an-nafsi atau jiwa adalah tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau pembunuhan. Dan jinayat duna an-nafsi atau organ tubuh atau badan adalah penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Dasar hukum jinayat ada dalam surah An-Nisa ayat 93 dan terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi fal qatilu wal maqtulu finnar, yang artinya pembunuh dan yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Maksudnya itu adalah karena pembunuh dan yang akan dibunuh ini sama-sama memiliki niat untuk saling membunuh. Berbeda halnya jika yang dibunuh ini melawan sebagai pembelaan diri. Setelah itu pembunuhan terbagi menjadi tiga, yaitu adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja itu dilakukan secara sengaja dan menggunakan alat-alat yang lazim untuk membunuh, seperti membunuh orang menggunakan pisau, membunuh orang dengan cambuk atau dengan golok gitu. Kalau pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang menggunakan alat-alat perkiraan yang tidak menyebabkan kematian. Contohnya itu jika seseorang memukul temannya dengan sapu dengan niat untuk mengusili temannya atau menjahili temannya, lalu teman itu mati terbunuh. Baru setelah itu adalah pembunuhan tidak sengaja, adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Contohnya itu adalah seorang pemburu yang menembak hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh, lalu tembakannya itu meleset mengenai orang sehingga orang tersebut terbunuh. Hukuman pembunuhan yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Hukuman aslinya adalah kisos. Hukuman penggantinya adalah diyat dan takjir. Hukuman tambahannya adalah terhalangnya hak waris dan mendapatkan wasiat dari korban. Dan hukuman bagi pembunuhan seperti sengaja adalah hukumannya adalah kafarat. Menurut Imam Maliki, hukumannya sama dengan hukuman pembunuhan sengaja, kecuali ayah membunuh anak. Baru yang ketiga adalah hukuman pembunuhan tidak sengaja, adalah hukuman aslinya diyat dan kafarat. Hukuman penggantinya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Hukuman tambahan yakni adalah terhalangnya mendapatkan harta warisan dan wasiat dan terbunuh. Hikmah dari jinayat adalah yang pertama dapat memelihara keselamatan jiwa, yang kedua dapat memelihara ketentraman kehidupan manusia, yang ketiga dapat menjaga harkat dan martabat manusia, dan yang keempat hukuman yang berat dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Dan yang kelima adalah mendidik kehati-hatian dalam bertindak kepada diri seseorang. Selanjutnya adalah kisos. Kisos adalah pembalasan yang serupa atau seimbang dari perbuatan pembunuhan, melukai, merusak anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan yang dilakukan secara sengaja. Kisos terbagi dua. Yang pertama adalah kisos jiwa. Kisos jiwa adalah hukuman bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Dan yang kedua adalah kisos anggota badan. Kisos anggota badan adalah hukuman kisos
atau tindak pidana melukai, merusak anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan. Baru setelah itu adalah dalil kisos. Dalil kisos terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Syarat-syarat kisos adalah yang pertama, orang yang terbunuh terjaga darahnya. Dan yang kedua adalah pembunuh sudah balik dan berakal. Ketiga, pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Maksudnya itu adalah jika tidak wajib dikisos bagi ayah yang membunuh anaknya, tetapi wajib dikisos bagi anak yang membunuh ayahnya. Dan yang keempat adalah orang yang terbunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Maksudnya adalah orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka. Hamba sahaya membunuh hamba sahaya. Tidak diwajibkan kisos bagi orang yang merdeka membunuh hamba sahaya. Baru yang kelima adalah kisos dilakukan dalam hal yang sama. Hikmah ditegaknya kisos adalah berkurangnya kriminal, menegakkan keadilan di tengah masyarakat, mencegah terjadinya pertentangan dan permusuhan yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah. Dan yang keempat, memberi pelajaran dan melindungi jiwa. Dan yang kelima, terpeliharanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah diat. Diat secara bahasa artinya membayar denda. Diat adalah sejumlah harta yang diberikan sebagai pengganti jiwa atau kerugian bagi tindakan pembunuhan atau melukai seseorang. Hukum diat ada dalam surah An-Nisa ayat 92. Sebab-sebab diat. Yang pertama, pelaku pembunuh disengaja dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Jika pelaku pembunuhan disengaja dimaafkan oleh keluarga terbunuh, maka tidak ada hukuman kisos di atasnya, tapi wajib membayar diat. Dan yang kedua adalah pembunuhan dilakukan dengan tidak sengaja atau semi sengaja. Dan yang ketiga, pelaku pembunuhan yang melarikan diri sebelum dikisoskan maka dikenakan diat bagi keluarga pembunuh. Yang keempat, memotong atau membuat cacat seseorang lalu dimaafkan. Lalu macam-macam diat terbagi dua, yaitu diat mukhalajah dan diat mukhafafah. Diat mukhalajah adalah diat karena pembunuhan disengaja. Diatnya adalah 100 ekor unta, 30 ekor unta hikah, 30 ekor unta jaza'ah, 30 ekor unta khilfah. Dan untuk diat mukhafafah adalah diat karena pembunuhan tersalah. Diatnya sama juga 100 ekor unta, 20 ekor hikah, 20 ekor jaja'ah, 20 ekor bintu labun, 20 ekor bintu makhot. Jika tidak ada unta, maka dapat digantikan dengan uang yang seharganya 100 ekor unta. Lalu selanjutnya, diat mukhafafah penuh. Diat mukhafafah penuh bagi pelaku yang melukai anggota tubuh yang sepasang. Dan diat mukhafafah setengah untuk bagi pelaku yang melukai anggota tubuh lainnya. Diat mukhafafah setengah juga untuk pelaku yang melukai salah satu anggota badan yang berjumlah 2. Sepertiga diat mukhafafah bagi pelaku yang melukai kepala hingga botak atau badan sampai perut. Membayar 15 ekor unta bagi pelaku yang melukai kulit di atas tulang. Membayar 10 ekor unta bagi pelaku yang melukai sampai terputusnya jari atau kaki. Membayar 6 ekor unta bagi pelaku yang melukai atau sampai hilangnya atau terlepasnya 1 gigi. Jika semua gigi terlepas, diat dikalikan 5. Tetapi menurut sebagian ulama berpendapat
membayar 60 ekor unta. Hikmah dari diat yang pertama, mencegah kejahatan di kehidupan masyarakat. Yang kedua, menjadi obat pelipu lara bagi korban dan keluarga korban, dan timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah kafarot. Kafarot secara bahasa artinya menutup yang menghapuskan atau yang membersihkan. Kafarot adalah tebusan yang harus dibayar untuk menutup suatu kesalahan karena telah melanggar syariat Islam. Hukum kafarot sama dengan diat. Diat adalah bentuk penyesalan atau bentuk bela sungkawa terhadap korban atau walinya. Sedangkan kafarot adalah bentuk tindakan sebagai jalan taubat karena telah melanggar larangan Allah. Macam-macam kafarot. Yang pertama adalah kafarot pembunuhan. Kafarot pembunuhan dilakukan dengan cara dikisos atau membayar diat, serta diwajibkan juga membayar kafarot berupa memerdekakan hamba sahaya Islam atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua adalah kafarot melanggar sumpah. Kafarotnya adalah memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan budak, atau berpuasa selama 3 hari. Yang ketiga adalah kafarot jihar. Jihar atau suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Kafarotnya adalah memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat adalah kafarot melakukan hubungan dengan istrinya. Kafarotnya sama dengan kafarot jihar, ditambah dengan puasa qada yang ditinggalkan. Dan yang kelima adalah kafarot ilah. Kafarot ilah sama dengan kafarot melanggar sumpah. Dan yang keenam adalah kafarot membunuh hewan pada saat ihram. Kafarotnya adalah mengganti dengan binatang ternak atau memberi makan orang miskin dan puasa. Setelah itu adalah hikmah dari kafarot. Yang pertama adalah memberikan efek jera dan menyesali perbuatannya yang keliru karena telah berbuat dosa kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, terpeliharanya hak-hak di setiap anggota masyarakat. Yang keempat, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan bagi pelaku karena tuntutan-tuntutan agama atas kejahatannya, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi fikih dari bab 1 mengenai jinayat, diat, kisos, diat, dan kafarot. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.